Kasus suami berinisial A alias S yang tega menghabisi nyawa istrinya ANA di Jalan Mandorugi 6, Kelurahan Mandorugi, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memasuki tahap rekonstruksi. Rekonstruksi kasus yang cukup menghebohkan pertengahan Juni 2026 itu berlangsung di Mapolsek Tamalate, Jalan Danau Tanjung Bunga, Kelurahan Majini Sombala, Kecamatan Tamalate. Polisi tidak melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian karena pertimbangan keamanan. Kanit Reskrim Polsek Tamalate Ibtu Abdul Latif Senin 13 Juli menjelaskan rekonstruksi dihadiri jaksa penuntut umum, juga disaksikan keluarga dan kerabat korban. Sebanyak 16 adegan diperagakan tersangka. Ibtu Latif mengatakan belum menemukan fakta baru, semuanya masih sesuai dengan keterangan awal. Namun ia mengungkap motif dibalik terjadinya cekcok suami istri hingga berujung pembunuhan karena adanya rasa cemburu dari korban. Tersangka mengaku pertengkaran dengan istrinya selain karena motif ekonomi juga akibat adanya bekas ciuman yang korban dapati di leher sang suami. Cekcok atau adu mulut itu membuat A naik pitam dan gelap mata hingga tega mengakhiri nyawa istrinya dengan cara yang sangat sadis. Saat rekonstruksi, beberapa keluarga korban yang emosi sempat meneriaki terduga pelaku. Bahkan ada di antaranya, kata Ibtu Latif, yang sempat melempar botol mineral ke arah tersangka. Saya segera grup komunikasi komunikasi tempat yang terdiri dari ketua RT RW Mas Babesa serta ketua RT. Sampai nanti kita dulu. Ya, menelpon kan? Enggak, bagaimana? Telepon. Oke. Keluar dulu ya. Oke, sip. Oke, 1, 2, 3. Konstruksi kasus pembunuhan istri oleh suaminya yang TKP Jalan Mandorugi 6, Lorong 1. Ya. Itu seperti apa jalannya? Jadi jalan rekonstruksi tadi dilakukan di dalam ruangan karena mengingat di TKP langsung diperkirakan banyak hambatan ataupun keamanan. Rawan ya? Pertimbangan keamanan sangat rawan. Ya. Jumlah adegannya bang? Jumlah adegannya itu sebanyak 16 adegan. Ada fakta baru? Ada fakta baru nih? Fakta baru kita temukan belum ada, tetap sesuai dengan keterangan awal. Ini apa motifnya sebenarnya kan? Yang kemarin kan simpang siur. Ya, motifnya itu persoalan rumah tangga, pertama ekonomi. Nah, berlanjut itu si pelaku ini ditemukan tanda ciuman merah di leher oleh korban. Nah, disitulah mulai awal pertengkaran sampai memuncak emosinya sampai terjadi pembunuhan. Kalau dari rekonstruksi tadi, apakah pelaku ini, korban ini dibunuh saat sementara tertidur atau sementara duduk atau bagaimana? Jadi sesuai rekon tadi, posisi korban itu dalam keadaan duduk main HP. Tiba-tiba ini korban langsung tusuk pisau lehernya dari arah belakang. Berapa kali dia di situ? Jadi tusuknya itu satu kali, cuma dia langsung gerek. Leher. Ya, Ini memang ada juga motif selingkuhan dia? ya, Bukan selingkuh gitu. ya dugaannya seperti itu, cuma ditemukan itu tanda merah di leher. Tapi sebelumnya diawali dari cekcok atau pada saat itu pelaku sudah siap untuk memang membunuh Kunan tanpa babal? Jadi awalnya cekcok. Cekcok. Cuma karena mungkin sudah memuncak, dia punya emosi, akhirnya terjadi. Tapi tadi rekon sempat ada riak-riak dari korban itu. Nah, jadi tadi dihadiri oleh pihak keluarga korban
Ya, pada umumnya ibu-ibu ada riak ribut-ribut, berteriak-teriak. Kalau dari hasil rekon kira-kira pasal apa yang pasal ini, ada perubahan pasal atau masih tetap? Perubahan pasal tidak ada, tetap pasal 458 ayat 2 subsidiar masuk dikenakan KDRT juga. KDRT juga. Iya. Artinya pasal berlaku. Satu berarti Ya kasih 07B lagi. Ya begitu. Pegang deh. Oh sudah pegang. Begini kan? Ya pegang tadinya. Pegang begitu ya. gini cara pegangnya gini. Nama cara pegang. Begitu nih. Ah. Tapi dia ada sarungnya nggak? Sudah terbungkus itu. Oh sudah ada sarungnya. Pegang ya. Kapan kau tarik? Oh sudah apa? Halo. Oh. Yang mana tajamnya itu, di dalam atau di luar? Begitu. Hah? Begitu. 1, 2, 3. Pagi 1, 2, 3. Oke. Berapa kali? Berapa kali ini? Berapa kali kau lakukan? Satu kali gitu. Jadi begitu saja. Pak RT saksi ini Bagaimana bentuknya? pegang lagi. Oh sebentar baru dibaliknya. Ini kan sementara tertidur kan? Itu jadinya Pak, saya mau lihat. Sudah dia foto sudah jelas begitu. Saya akan segera menghubungi grup komunikasi komunitas 94 yang terdiri dari ketua RT, Mas Babinsa, serta ketua RT. Kamu pengen gini apa ya? Ya, sini. Ya, oke. Sampai nanti kita duduk. Toh? Ya, ya. Menelpon kan? Ya, Bagaimana? telepon dia ditelepon. Oh, terima telepon. Oke. Keluar dulu ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.